Berkatalah Syekh Faqih Jalaluddin At-Tarussani, kata beliau, adapun pekerjaan yang dikerjakan dengan tiada guru itu, maka tiada sah sekali-kali jikalau ada ia mufakat dengan yang sah sekalipun. Seperti sabda Nabi, man la syaikha lahu fa syaitanuhu syaikhuhu. Barang siapa tiada baginya guru, maka setanlah gurunya. Naudzubillah minha, berlindung kiranya kita dengan Allah daripadanya. Syahdan bermula tersebut dalam kitab Ihya Ulumuddin bahawa wajib pada tiap-tiap satu mukmin itu seorang mufti yang tahu akan bahasa Arab supaya diketahui akan perintah agama, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau adalah orang Arab. Dalam penjelasan yang lalu sudah kita bahas terkait mengenai syarat-syarat seorang mufti kerajaan Aceh Darussalam. Jadi kalau ingin menjadi seorang mufti kerajaan Aceh Darussalam, setidaknya kata Imam Faqih Jalaluddin, Syekh Faqih Jalaluddin, dia harus punya ilmu yang mendalam. Baik dia faham Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, uruf, adat, resam, syarak, termasuk hal-hal yang bersifat siasah. Maka mufti harus punya itu, hakim harus punya itu. Jadi bahawa yang menulis kitab ini kitab ini ditulis ini oleh seorang hakim tinggi kerajaan Aceh Darussalam. Maka ketika beliau sebelum memulai sesuatunya, beliau membuat hal-hal yang spesifik terkait syarat menjadi mufti dan hakim. Kata beliau juga, menjadi seorang hakim atau mufti itu harus juga punya guru. Kalau tidak ada guru, tidak mungkin. Masa seorang mufti tahu segala halnya, kalau tidak pakai guru, itu tidak mungkin. Maka seorang mufti harus punya guru, harus punya ilmu pengetahuan. Seorang hakim yang seperti beliau yang menulis kitab ini, beliau merujuk kadang-kadang isi kitab beliau kepada salah seorang ulama tasawuf terkenal dunia, yaitu Imam Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali. Karena hari ini banyak orang Aceh anti-sufi, anti-tasawuf. Padahal tasawuf itu adalah dasar hukum Islam yang sudah disepakati oleh seluruh mufti kerajaan Aceh Darussalam, terutama beliau ini yang hidup pada abad 18. Yang Aceh benar-benar itu adalah mereka masyarakat Aceh yang berpegang teguh Quran, hadis, ijma', qiyas. Termasuk dalam hal ini tasawuf, fikih, dan juga akidah sifat 20. Sekarang kitab ini kadang-kadang merujuk hukumnya, itu diambil dari kitab Ihya Ulumuddin. Berarti beliau ini termasuk pengagum seorang tokoh sufi terkenal dunia, yaitu Imam Al-Ghazali. Nah, apa yang beliau katakan dalam kitab Imam Al-Ghazali itu, beliau ambil pendapat Imam Ghazali, beliau taruh dalam kitab beliau. Kata beliau, wajib pada tiap-tiap satu mukim itu seorang mufti. Berarti zaman dulu kerajaan Aceh Darussalam itu satu mukim satu mufti. Sedangkan itu di antara mufti per setiap mukim di Aceh ada mufti tertinggi. Itu disepakati oleh Sultan bahwa kitab beliau menjadi rujukan utama untuk undang-undang kerajaan Aceh Darussalam. Jadi pu yang ketulih oleh beliaunya mandung kesepakati dengan apa debat le. Ada satu mukim 5 kampung, satu mukim 7 kampung, dan itu terserah. Tapi yang jelas per setiap satu mukim kita nggak pakai kampung, satu mukim, maka harus ada satu mufti. Satu orang mufti. Maka nanti ketika ada orang-orang yang bermasalah dalam hukum syarak, itu nanti mufti yang memberikan hukumnya. Kalau terjadi masalah lebih besar, maka nanti kasusnya diletakkan kepada taraf yang lebih tinggi. Jadi hari ini kita meninggalkan sejarah kita sendiri. Hari ini dalam setiap mukim tidak ada mufti. Ini adalah salah satu aturan kerajaan Aceh Darussalam yang harus diterapkan agar tertib masyarakatnya, agar makmur masyarakatnya, agar puas beragama masyarakatnya. Maka dibuatlah seperti itu. Kenapa sekarang Aceh tidak begitu? Karena kita meninggalkan petuah-petuah orang raja dulu. Kata beliau juga bahwa seorang mufti yang harus ada pada setiap mukim itu harus tahu perintah agama, harus tahu hukum Quran, hukum hadis, dan kata beliau juga harus faham bahasa Arab.
Jadi kalau tidak faham bahasa Arab, maka tidak bisa menjadi seorang mufti. Tidak bisa menjadi seorang hakim. Jadi harus tahu bahasa Arab. Dan tiap-tiap satu negeri itu bahwa diwajibkan pula oleh syarak seorang sufi yang kami upaya diketahui akan daya setan atas anak Adam. Karena tiada sampai kepada melawan diri daya setan itu melainkan dengan dia, karena sangat terbunyi dayanya itu atas segala anak Adam, seperti yang telah sudah hamba nyatakan akan dia dalam kitab tasawuf bernama Mazhar al-Ajla. Tadi kata beliau, ini seorang hakim kerajaan Aceh Darussalam yang kitabnya sudah disepakati oleh seluruh raja-raja Aceh, bahwa satu mukim, satu mufti. Satu negeri, satu orang sufi. Mukim sama negeri sama beda. Kalau mukim itu terdiri dari beberapa kampung, sedangkan negeri terdiri dari beberapa mukim. Masyarakat Aceh sekarang ada yang anti sufi, ada yang anti tasawuf, ada yang menghina-hina Imam Ghazali, ada yang menghina Imam Asy'ari, ada hina-hina Imam Al-Maturidi. Kalau orang Aceh seperti itu bukan orang Aceh asli. Kenapa? Kita punya pedoman dari dulu sudah disepakati di Aceh. Ini aturan resmi kerajaan Aceh Darussalam, buku ini. Beliau sendiri yang menyuruh kita untuk satu negeri harus ada ulama tasawufnya. Apa tugas ulama tasawuf? Membentengi setiap rakyatnya, pemerintahnya, rajanya, sultannya, untuk tidak berbuat sesuatu yang di luar daripada syariat Islam atau mengarah kepada syaitan. Sekarang tidak bisa orang tahan daripada duit. Mana orang sekarang yang tahan dengan duit? Nah, ada setan Cina. Dan hakikat setan duitnya. Kan? Maka ketika masyarakat seperti itu pada era kerajaan Aceh Darussalam, kalau hadir ulama-ulama sufi, dia yang akan memberitahu. Tidak boleh kayak gitu. Kita hidup di dunia yang esok akan dimintai pertanggungjawab. Maka jamaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala, ini perlu disampaikan bahwa kita orang Aceh dulu, aturannya, konunnya, undang-undang dasarnya semua sudah dibuat secara spesifik, secara rinci oleh ulama-ulama kerajaan Aceh Darussalam, disepakati oleh raja-raja dulu. Salah satunya sudah kita sebut tadi, bahwa sesungguhnya setiap mukim harus ada mufti. Mufti itu yang mana, Tungku? Mufti itu yang faham ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu balaghah, ulumul Quran, ulumul hadis, ya kan, sastra Arab. Nah, itu dia, semua ilmu-ilmu itu ada di dayah. Itu satu mukim, satu mufti. Kemudian satu negeri, satu orang sufi atau tasawuf. Jadi jamaah dirahmatillah Allah, walau singkat pengajian kita hari ini tolong disebarkan ke orang lain, ke orang-orang Aceh dulu, agar kita orang Aceh faham. Aceh ini maju tak maju tergantung kepada masyarakatnya yang cinta terhadap sejarahnya. Kalau cinta terhadap sejarahnya betul-betul, memahami kembali undang-undangnya, memahami kembali isi-isi kitab yang tulis ulamanya, insya Allah Aceh akan maju. Kalau tidak begitu, maka tidak akan bisa sampai hari kiamat.